Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 kelas S2 1A. Izinkan saya membacakan nama anggota kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Adele Kostafina Waratmas dengan NIM S21007. Yang kedua ada Dela Aprianika Anggraini dengan NIM S21016. Yang ketiga ada Jenny Sayani dengan NIM S21025. Yang keempat ada Nafila Nur Insyara dengan NIM S21034. Yang kelima ada Ramadan Nardian Wahyunda Pangestu dengan NIM S21043. Yang terakhir ada Tetania Evida Mayanti dengan NIM S21052. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi limfoma. Untuk penjelasan materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Dela Aprianika Anggraini. Saya akan menjelaskan apa itu limfoma maligna. Limfoma maligna itu adalah keganasan yang menyerang sel-sel pada jaringan limfoid, ditemukan terutama di kelenjar getah bening, yang memiliki kemampuan untuk meluas ke seluruh jaringan tubuh lainnya. Limfoma maligna memiliki fungsi sebagai pertahanan yang bereaksi terhadap antigen asing. Limfoma maligna itu memiliki penelitian dengan cara metode potong lintang dan menggunakan pendekatan retrospektif agar mendapatkan karakteristik kasus limfoma maligna. Hasil dari penelitian terhadap 70 sampel bahwa tipe histopatologi limfoma non-Hodgkin ditemukan sebanyak 68 orang, sedangkan untuk kasus limfoma Hodgkin ditemukan sebanyak 3 orang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Adele Kostafina Waratmas akan membahas mengenai karakteristik usia pada limfoma maligna. Kanker limfoma biasanya terjadi pada orang dalam rentang usia 30-50 tahun. Tapi seperti jenis kanker lainnya, kanker limfoma ini juga bisa menyerang orang lanjut usia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga kalau kanker ini menyerang anak-anak dan remaja. Dari hasil penelitian di RSUP Sanggala tahun 2018, berdasarkan dari karakteristik usia, didapatkan bahwa rentang usia 61-70 tahun merupakan jumlah sampel terbanyak, yaitu 15 orang sebesar 21,1%. Sedangkan rentang usia dengan frekuensi terkecil adalah 21-30 tahun, yaitu sejumlah 2 orang sebesar 2,8%, dan rentang usia kurang dari 20 tahun didapatkan sejumlah 3 orang sebesar 4,2%. Simpul dan saran, dari hasil penelitian pasien limfoma maligna di RSUP Sanggala tahun 2018 didapatkan bahwa kelompok usia dengan rentang 61-70 tahun memiliki frekuensi terbanyak. Jadi sangat penting untuk melakukan penelitian analitik lebih lanjut guna mengetahui keterkaitan antara variabel-variabel secara lebih spesifik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mas Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sini saya akan menjelaskan tentang limfoma komposit. 1. Nama jurnal penyakit dalam Indonesia. 2. Halaman 146 sampai 149. 3. Tahun penerbit September 2018. 4. Jurnal limfoma komposit, limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma komposit merupakan 2 atau lebih tipe limfoma berbeda yang terjadi pada satu lokasi anatomi, baik secara bersamaan maupun sekuensial. Proses diagnostik limfoma komposit memiliki tantangan tersendiri, dan sampai saat ini belum ada panduan khusus mengenai tata laksana limfoma komposit. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu bagi saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide dari Mas Ramadan, rekan saya. Limfoma komposit
didefinisikan sebagai adanya 2 atau lebih sel klonal limfoma baik secara histologi maupun imunhistochemia yang terjadi pada suatu lokasi anatomi, yaitu di kelenjar getah bening atau di ekstranodal secara bersamaan atau sekonsial. Nah, limfoma komposit terjadi karena sel-sel limfosit yang berkembang secara abnormal dan tidak terkendali. Namun, secara umum, ada faktor risiko yang memicu kemunculan penyakit limfoma, yaitu seperti penambahan usia, jenis kelamin pria, riwayat penyakit autoimun, atau penyakit sistem kekebalan tubuh yang bermasalah, terinfeksi virus tertentu, keturunan dari keluarga, pola hidup yang tidak sehat, atau paparan bahan kimia. Nah, contoh ilustrasi kasusnya yaitu dilakukan pemeriksaan CT atau komputer tomografi, scan torak. Setelah itu pasien menjalani radiasi sebanyak 5 kali, lalu dilakukan core biopsi tumor. Selanjutnya, limfoma Hodgkin, pasien mulai melakukan kemoterapi abut. Regimen abut diberikan dalam 4 siklus dan diikuti pemberian radioterapi sebanyak 30 G atau gypsum. Diskusinya, menegakkan diagnosis komposit limfoma memerlukan biopsi dari kelenjar getah bening atau ekstranodal. Nah, terapi sebelum adanya biopsi dilakukan, ada beberapa hal atau ada beberapa persiapan, yaitu menghentikan konsumsi obat-obatan tertentu dan memberitahu kondisi medis kepada dokter, serta berpuasa 6-8 jam sebelum proses biopsi dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya, proses diagnosis limfoma atau komposit memiliki tantangan tersendiri. Sampai saat ini belum adanya panduan khusus mengenai tata laksana limfoma. Karena penyakit limfoma ini termasuk penyakit yang sangat jarang ditemui atau penyakit yang sangat jarang terjadi. Jadi, penyakit limfoma ini termasuk penyakit yang langka, jarang terjadi kepada orang. Gitu. Jadinya belum ditemukannya mengenai tata laksana limfoma komposit. Karena limfosit termasuk penyakit yang sangat langka. Nama jurnal e-Jurnal Medica. Tahun penerbit Mei 2019. Judul jurnal tingkat harapan hidup pasien limfoma non-Hodgkin berdasarkan skor IPI yang mendapatkan kemoterapi lini pertama di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014. Abstrak. Limfoma non-Hodgkin atau LNH merupakan penyakit hematologi dengan keganasan yang terjadi pada limfosit, yang disebabkan oleh abnormalitas dari perkembangan limfosit yang akan membentuk suatu tumor dan apabila dibiarkan dapat berkembang menjadi kanker. Pendahuluan. Karakteristik LNH atau limfoma non-Hodgkin dapat diketahui dari pembesaran KGB atau kelenjar getah bening yang dapat pula ditemukan adanya benjolan tidak nyeri, terutama bila berukuran di atas 2 cm, atau sesak napas akibat pembesaran KGB yang asimptomatis, demam intermiten, keringat malam banyak, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 6 bulan, terdapat hepatomegali dan splenomegali. Penderita LNH diberikan pengobatan berupa kemoterapi. Kemoterapi lini pertama terdiri dari 2, yaitu regimen CHOP dan regimen RCHOP. Regimen CHOP merupakan regimen baku terapi awal NHL atau non-Hodgkin lymphoma yang agresif dengan angka keberhasilan terapi yang tinggi. Namun, efek samping neuropati menjadi sebab pembatasan terapi dan sampai saat ini belum jelas faktor yang berpengaruh pada timbulnya komplikasi tersebut. Kesimpulan. Tingkat harapan hidup pasien LNH atau limfoma non-Hodgkin sangatlah rendah
jika pasien kurang patuh terhadap penyakit dan pengobatannya, serta ketersediaan obat kemoterapi yang kurang dan higienitas yang buruk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.